Hey yo, halo, baru bertemu lagi dengan saya Selari yang merupakan channel alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, begitupun dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan kembali merangkum anime Apotheosis part 10, yang dimana di part sebelumnya Lu Zheng berhasil selamat dari kejaran keluarga Juge yang dibantu oleh Senior Zheng, yaitu Hua Fuming. Lalu di part ini Lu Zheng akan mengikuti sebuah misi, yang misi kali ini juga diikuti oleh beberapa murid yang telah terpilih dari puncak yang berbeda yang ada di Sekte Qingyun. Adapun misi kali ini adalah misi pembunuhan iblis di hutan Changqiong. Akan tetapi sebelum mengikuti misi pembunuhan iblis ini, murid harus melewati sebuah ujian terlebih dahulu. Bagaimana perjalanan Lu Zheng kali ini? Tanpa lama-lama kita langsung aja ke ceritanya. Setelah mendapatkan banyak barang dan beberapa senjata saat di pelelangan tempo lalu, Lu Zheng langsung ingin menyempurnakannya, yang dimana barang-barang tersebut disempurnakan Zheng menjadi bentuk esensi. Esensi tersebut akan digunakan Zheng menaikkan kembali sisik naganya. Yang tak terduga ternyata barang-barang tersebut menghasilkan banyak esensi. Zheng pun tak perlu pikir panjang dan langsung memberikan esensi itu kepada naganya. Naga Azur yang menerima banyak esensi dari Zheng membuat sisiknya menjadi naik drastis, yaitu menjadi 100 sisik. Yang ternyata saat sudah mencapai 100 sisik, kekuatan dari tinju sisik naga Azur dapat diaplikasikan langsung di tangan Lu Zheng. Kita berpindah ke halaman puncak Grimis, yang di sini Guru Shu mengumpulkan semua muridnya untuk mengadakan ujian masuk dalam misi pembunuhan iblis di hutan Changqiong. Yang dimana asal-usul iblis berada di hutan Changqiong ialah sebab pertarungan besar yang terjadi di wilayah timur. Ya, walaupun pada saat itu pasukan iblis berhasil dikalahkan, namun beberapa dari mereka berhasil kabur dan bersembunyi di dalam hutan Changqiong. Sebab hal tersebut, Sekte Qingyun telah memutuskan untuk mengirim 6 murid dari setiap puncak Sekte Qingyun. 6 murid tersebut terdiri dari 3 murid dalam dan 3 murid luar seperti Lu Zheng dan murid lainnya. Salah satu murid kaget dengan misi kali ini, yang dimana dirinya bertanya-tanya, bukankah misi kali ini sama saja seperti bunuh diri, dan apakah bisa para murid luar menangani para iblis-iblis itu? Karena murid ini mengira bahwa salah satu dari para iblis itu telah mencapai ranah pemurnian sumsum, yang mungkin saja bisa memancarkan energi iblis yang dapat menghilangkan akal sehat seseorang. Murid dalam yang melihat para murid luar sangat ketakutan dengan iblis menganggap bahwa kejayaan puncak Grimis hanya bergantung pada mereka berdua. Yang kedua murid dalam itu bernama Ku Heng dan Qiu Cheng. Guru Shu yang melihat para murid luar ketakutan langsung berkata bahwa membunuh iblis adalah sebuah kewajiban bagi setiap murid Sekte Qingyun, dan di ujian inilah kesempatan para murid untuk mengasah kekuatannya. Setelah penutup iblis yang telah disiapkan dibuka oleh Guru Shu, semua murid langsung merasakan energi dari iblis yang sangatlah kuat. Lalu Guru Shu juga langsung mengatakan jika ada 3 orang yang bisa mendekati iblis tersebut, mereka akan berhak mengikuti misi di hutan Changqiong. Salah satu murid pun langsung mencoba maju mendekati iblis. Akan tetapi setelah menginjakan kakinya di lingkaran 1, murid tersebut langsung tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu disusul satu murid yang di sini ia berjalan santai mendekati iblis tersebut, dan dirinya telah sampai di lingkaran 8, yang di sini lingkaran energinya berjumlah 10 lingkaran. Murid tersebut ternyata bernama Hao Shige. Namun di sini Hao dibuat jengkel dengan para murid yang terus membicarakan Lu Zheng sebagai murid luar terbaik. Lalu Lu Zheng pun maju dengan santuy. Zheng juga mengungguli Hao yang hanya bisa di lingkaran 8. Hao yang melihat itu langsung berkata dalam hatinya, "Lu Zheng ya, aku tidak sabar melihat kemampuan apa yang kau miliki." Zheng sampai di lingkaran 8 dan langsung berhadapan dengan iblis itu. Guru Shu yang melihat Zheng langsung memperingatkan Zheng untuk berhati-hati, karena kekuatan Zheng masih belum dikendalikan saat berhadapan dengan para iblis. Dan benar saja, iblis tersebut langsung mengamuk dengan membabi buta. Ya, iblis tersebut membuat hancur area sekitar dan menjadikannya seperti kawah lava yang begitu panas. Namun bukan hanya itu, iblis tersebut juga menyerang Mo Chan, yang di sini Lu Zheng hanya terdiam saat melihat sahabat pertamanya terbunuh oleh sosok iblis. Akan tetapi kemarahan Lu Zheng semakin menjadi-jadi karena melihat gurunya dimakan oleh sang iblis seperti halnya meminum sebuah obat.
Lu Zheng yang melihat hal yang telah terjadi langsung marah dan mencoba menyerang iblis tersebut. Namun belum sempat menyerang, Zheng langsung dibuat tak berdaya dengan kekuatan sang iblis yang mengeluarkan banyak kelelawar untuk menggigit Lu Zheng. Esensi Zheng diserap oleh kelelawar itu yang membuat Lu Zheng terjatuh tak berdaya. Zheng langsung menganggap jika dirinya memang tidak cukup kuat untuk mengalahkan sosok setingkat iblis ini. Namun pada saat tak sadarkan diri, Zheng didatangi guru Su yang berkata, saat berhadapan dengan iblis, kamu harus memiliki ketenangan mutlak dari dalam hati. Sontak Zheng yang mendengar perkataan itu langsung bangkit dengan kekuatan yang sebenarnya. Akhirnya Zheng dapat mengalahkan iblis tersebut. Namun ia dibuat bingung karena semua yang telah terjadi tidak seperti yang ia alami, yang malah semua tadi masih seperti sedia kala. Namun di sini sang iblis sudah tunduk di hadapan Lu Zheng, yang ternyata semua tadi ialah alam ilusi yang dibuat oleh sang iblis. Semua murid yang hanya tahu Lu Zheng dapat menundukkan seekor iblis. Singkat cerita, Lu Zheng telah di perjalanan menuju hutan Sangkyong. Namun di sini ia mengingat pesan Guru Su sebelum pergi, yang dimana Guru Su berkata, meskipun ujian langit yang diikuti Lu Zheng kali ini sering diadakan, namun kemungkinan ada bahaya yang masih belum diketahui di dalam sana. Dan jika Lu Zheng mendapatkan masalah, Guru Su menyarankan untuk pergi mencari bantuan di kota Baidi yang berada dekat dengan hutan Sangkyong. Namun secara tiba-tiba datang keluarga Juge yang datang memperingatkan Lu Zheng bahwa dirinya akan merebut kembali barang yang dimenangkan Lu Zheng di pelelangan tempo lalu. Dan pada akhirnya puncak gerimis Lu Zheng telah sampai pada tempatnya, yang di sini kelompok Lu Zheng dipimpin oleh murid dalam bernama Linggeng. Ku Heng dan Qiu Cheng juga berpartisipasi dalam misi kali ini. Lalu Linggeng yang melihat hari mulai gelap memutuskan untuk mencari tempat peristirahatan terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan esok pagi. Kelompok Zheng akhirnya menemukan tempat peristirahatan, yang dimana tempat tersebut adalah bekas camp yang ditinggalkan oleh pasukan Baidi. Linggeng yang memastikan untuk beristirahat dengan tenang menyuruh Ku Heng memeriksa ke arah selatan, dan sedangkan dirinya akan pergi ke arah utara. Setelah Linggeng pergi, Qiu Cheng dengan seenaknya menyuruh murid luar untuk pergi mencari kayu bakar. Namun di sini Zheng ingin mengatakan sesuatu, akan tetapi Qiu Cheng langsung membantahnya, yang ternyata Zheng hanya ingin berkata bahwa sepatu Qiu Cheng terbakar. Ya, terbakar, gosong. Kita dibawa kepada Ku Heng, yang dimana dirinya melihat seekor rusa dan ia pun langsung membunuhnya agar rusa tersebut dapat dijadikan bahan makanan. Namun pada saat ingin mengambilnya, ia dibuat kaget dengan tubuh rusa yang menerima banyak luka misterius. Ku Heng pun langsung menyadari bahwa ada yang aneh pada tempat ini, dan benar saja. Ya, terdapat iblis pada tempat itu. Namun Ku Heng dengan mudah membunuh iblis tersebut. Akan tetapi datang satu iblis besar yang datang dengan bertepuk tangan. Ku Heng yang melihat itu masih percaya diri bahwa dirinya dapat membunuhnya. Akan tetapi entah apa yang terjadi dengan Ku Heng, karena kita dibawa kembali ke camp. Yang di sini Linggeng khawatir dengan Ku Heng yang belum terlihat sama sekali. Namun Qiu Cheng berkata jika Ku Heng ialah orang kuat dan harusnya takkan ada masalah. Namun secara tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan datangnya Ku Heng yang seperti bukanlah dirinya. Sontak Linggeng langsung menyadari jika itu adalah sosok iblis yang menyamar menjadi Ku Heng. Dan benar saja, sosok itu adalah iblis yang datang dengan banyak pasukan, yang ternyata Ku Heng juga telah dibunuh oleh sosok iblis tersebut. Di sini serangan Linggeng berhasil mengenai iblis yang telah membunuh Ku Heng. Akan tetapi serangan tersebut tidak dapat membunuh sang iblis. Linggeng pun langsung menyadari bahwa yang ia lawan bukanlah prajurit iblis, melainkan jenderal iblis. Linggeng terus mencoba membunuh sang iblis dengan kekuatan hebatnya. Akan tetapi serangannya masih dengan mudah diatasi oleh sang iblis. Sang iblis langsung melakukan serangan balik, yang hal tersebut membuat Linggeng terpental dan mendapatkan luka di tubuhnya. Sang iblis yang melihat itu langsung ingin mengakhiri Linggeng dan akan memakan tubuh Linggeng yang sebelumnya
sang iblis juga telah memakan tubuh Ku Heng. Namun tubuh Ku Heng dianggap tidak cukup enak untuk dinikmati. Dan pada saat sang iblis ingin melakukan serangannya, tiba-tiba iya, datang Lu Zheng dengan sangat gagah. Lu Zheng juga berhasil memukul mundur sang iblis dengan tinjunya. Lalu Linggang memperingatkan Lu Zheng untuk berhati-hati karena yang mereka lawan adalah Jenderal Iblis. Sang iblis yang melihat bantuan datang langsung mengeluarkan asap racun dari tubuhnya. Yang hal tersebut membuat Linggang tak sadarkan diri dan ia pun dibawa di alam ilusi. Di alam ilusi Linggang melihat bahwa rekan-rekannya telah terbunuh oleh para iblis dan sedangkan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena terikat oleh sebuah rantai pada tubuhnya. Lu Zheng yang tak terkena efek tersebut mencoba membangunkan Linggang, namun percuma saja karena efek racun tersebut masih sangat kuat. Sang iblis yang melihat Lu Zheng masih waras langsung menyerang Lu Zheng. Keputusan yang salah dari sang iblis karena dirinya ingin memilih mengakhiri Linggang terlebih dahulu dan menghiraukan Lu Zheng yang masih sadarkan diri. Dan pada saat sang iblis ingin mengakhiri Linggang, Lu Zheng berhasil menusuk punggung sang iblis dengan pedang milik Linggang. Yang alhasil sang iblis mendapatkan kesakitan pada tubuhnya. Sang iblis yang menerima serangan itu langsung menyerang dengan membabi buta. Sedangkan Linggang disadarkan Zheng dengan pengejut jiwanya. Linggang yang sadar ya walaupun masih sedikit toleng langsung mengambil alih pertarungan kali ini. Walaupun Linggang telah meluncurkan serangan hebatnya, namun serangan tersebut masih belum bisa menumbangkan sang iblis, yang malah Linggang tertangkap dalam cengkraman sang iblis. Sang iblis yang marah ingin kembali memberikan energi iblis pada Linggang agar Linggang kembali dalam keputusasaan. Namun Lu Zheng tidak tinggal diam dan menunjukkan kekuatan sebenarnya pada sang iblis. Pada akhirnya Naga Zheng harus keluar untuk mengalahkan sang iblis. Lalu setelah berhasil mengalahkan semua prajurit iblis yang menyerang, kelompok Zheng beristirahat terlebih dahulu. Dan di sini Linggang berkata bahwa di hutan ini harusnya ada sebuah larangan, yaitu larangan iblis tidak bisa keluar masuk dalam hutan. Namun di sini mereka telah diserang oleh Jenderal Iblis, yang mungkin saja telah terjadi sesuatu pada larangan hutan yang membuat para iblis itu berkeliaran. Lalu Lu Zheng memberikan saran untuk pergi ke kota Baidi yang berada dekat dengan hutan Changqiong, yang dimana mereka bisa mencari bantuan di kota tersebut. Linggang pun memutuskan untuk pergi ke kota Baidi besok pagi saja. Namun semua dibuat siap siaga karena adanya sebuah pergerakan yang mengintai kelompok mereka. Yang ternyata orang tersebut juga berasal dari sekte Qingyun, yaitu Zhu Qianing, murid dalam dari puncak Jade Maiden. Zhu Qianing menyerang kelompok Zheng karena mengira salah satu dari mereka adalah sosok iblis. Namun Linggang membantah jika mereka hanyalah murid dari puncak Grimis yang juga mengikuti misi. Zhu masih tak percaya dan mengeluarkan jarum pendeteksi iblis yang hanya keluarganya lah yang dapat merasakannya. Dan ia pun meluncurkan jarumnya tersebut. Jarum tersebut mengarah ke Lu Zheng, namun Lu Zheng dengan cepat mengantisipasinya. Zhu akhirnya percaya bahwa tidak ada sosok iblis di dalam kelompok Lu Zheng. Namun Zhu meminta penjelasan Zheng yang sudah direspon oleh jarum iblis miliknya tersebut. Zheng langsung mengeluarkan jarum yang sama seperti milik Zhu. Zhu yang melihat itu langsung menyerang Zheng dengan bertanya dari mana Zheng mendapatkan jarum itu.
Perdebatan mereka akhirnya dihentikan oleh Linggeng. Linggeng juga bertanya kepada Ju, mengapa dirinya pergi sendirian dan di manakah kelompok JD Maiden lainnya. Ju pun menjawab jika JD Maiden hanya beranggotakan sedikit dan kelompok JD Maiden memilih untuk bekerja sama dengan kelompok Puncak Blackrock. Namun secara tidak disangka ada dua jenderal iblis yang menyelinap masuk dalam kelompok, yang mereka semua tidak bisa mengalahkan jenderal iblis tersebut, dan sebab itulah mereka memutuskan untuk kabur secara terpisah. Dan di sini Ju pergi untuk mencari bantuan di kota Baidi. Namun ternyata mereka tidak menyadari bahwa percakapan mereka diawasi oleh seseorang, ya, itu Kailang. Keesokan harinya mereka pergi untuk mencari kota Bedi agar bisa mendapatkan bantuan. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka mendengar adanya seseorang yang sedang bertarung. Mereka langsung mengira bahwa pertarungan itu adalah murid Sekte King Yun yang sedang melawan pasukan iblis. Mereka semua pun langsung mencari arah dari suara tersebut agar bisa membantunya. Dan benar saja, ternyata murid Sekte King Yun yaitu Hua Fuming sedang menghadapi banyaknya pasukan iblis agar juniornya dapat melarikan diri dari para kejaran iblis tersebut. Dan selesai. Bagaimana Bor? Seru atau enggak? Ya pastinya seru lah ya. Oh iya Bor, di part selanjutnya akan diperlihatkan kemunculan Kelang yang menghadang Lu Zheng dan Zhu Qianing. Dan di sini Zhu Qianing telah diculik oleh Kelang. Lalu Lu Zheng juga tidak bisa berbuat apa-apa karena gerak sedikit saja Zhu Qianing bisa meninggoy. Oke, itu di part selanjutnya Bor. Saya Selar matur suwun. Oh iya Bor, mohon maaf jika suaranya masih terlalu jelek untuk dipertontonkan dan didengar. Ya insya Allah Mimin akan segera memperbaikinya dan semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Subrek, like, comment, subrek, like, comment, subrek, like, comment.